Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Siska Safira dengan NIM C1 Channel 21208. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari materi akuntansi syariah kita, yaitu pengertian akad mudharabah, jenis dari akad mudharabah, dasar syariahnya, prinsip pembagian hasil usaha, perlakuan dari akuntansi, dan juga ilustrasi kasus akad mudharabah. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian dari akad mudharabah. Dalam bahasa Indonesia, akad disebut perjanjian. Sedangkan dalam hukum ekonomi syariah, akad disebut akad. Dalam hukum ekonomi syariah itu disebut akad. Nah, kata akad berasal dari kata alqad yang artinya mengikat, menghubungkan ataupun menyambung. Nah, menurut PSAK 105, pada paragraf keempat, mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak di mana pihak pertama menyediakan semua dana, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Nah, untuk kerugiannya akan ditanggung oleh pengelola. Mudharabah merupakan suatu kerjasama antara syahibul mal dengan mudarabib, di mana hal ini ada yang sebagai modal dan sedangkan mudarabib sebagai pengelola dengan tujuan untuk keuntungan bersama namun kerugian hanya ditanggung oleh pengelola. Selanjutnya ialah jenis dari akad mudharabah. Nah, yang pertama itu ada akad mudharabah muqayyadah, di mana on balance sheet. Pada jenis mudharabah ini, syahibul mal dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank sehingga disebut sebagai simpanan khusus. Contohnya, disyaratkan digunakan dengan akad tertentu untuk bisnis tertentu ataupun untuk nasabah tertentu. Nah, teknik pada perbankan yang pertama itu Syahibul Mal berkewajiban menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh pihak bank, wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. Nah, yang kedua, untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan atau dalam akuntansinya disebut bilyet deposit pada deposan. Nah, sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus, di mana bank wajib menyimpan dana dari rekening lainnya. Wajib memberitahu kepada syahibul mal mengenai nisbahnya, tata cara pemberitahuan keuntungan, pembagian keuntungan, serta risiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana tersebut. Nah, jika mendapatkan kesepakatan, maka hal tersebut harus dicatat dalam akad. Yang kedua ialah akad mudharabah muqayyadah off balance sheet, di mana pada jenis mudharabah ini penyaluran dana mudharabah langsung kepada mudarib, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara syahibul mal dengan mudarib, di mana syarat-syarat yang ditetapkan oleh syahibul mal ini harus dipatuhi oleh bank dalam menentukan kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya, di mana tekniknya dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pihak dana atau pihak pemilik dana. Yang kedua, bank menerima komisi atas jasa pertemuan kedua belah pihak, sedangkan antara syahibul mal dan mudarib berlaku nisbah bagi hasil. Nah, sebagai tanda buku simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib menisbahkan dana dari rekening orang lain, simpanan khusus akan dicatat secara tersendiri dalam rekening administrasi. Oke, selanjutnya ialah dasar dari syariahnya. Nah, dalam mencari rezeki dan mengembangkan harta, pembisnis muslim dituntut menggunakan sebab-sebab di samping tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah memberikan kepada siapa saja yang Dia hendaki. Hal ini sebagai ditegasnya dalam Quran surah At-Talaq ayat 63, eh, surah ke-65 ayat 3, yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguh Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Seperti Quran Surah An-Naba, surat ke-78 ayat 11, yang artinya, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.
Yang lainnya lagi itu ada Quran surah Al-Jumu'ah, yaitu surah ke-62 ayat 10 yang artinya, maka bertebarkanlah kamu di bumi dan carilah karunia Allah dan ingat Allah banyak-banyak supaya beruntung. Nah, dasar dari syariah ini adalah Al-Quran, hadis, qiyas yang kita pernah bahas di video sebelumnya. Selanjutnya ialah prinsip pembagian hasil usaha. Nah, ketentuan umum skema pembagian mudharabah ini seperti yang pertama itu ada jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan secara tunai dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan mata uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus dijelaskan tahapan dan disepakati oleh dua belah pihak ataupun lebih atau kesepakatan bersama. Yang kedua ialah hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara yang pertama, perhitungan dari pendapatan proyek atau revenue sharing. Yang kedua ada perhitungan dari keuntungan proyek atau profit sharing. Nah, yang ketiga adalah hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad. Setiap bulan atau waktu yang disepakati, bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Nah, yang keempat ialah pihak bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan ataupun usaha nasabahnya. Maksudnya, jika nasabah cedera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban ataupun menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi dari jasa perbankan syariah. Nah, bagaimana perlakuannya dalam akuntansi? Hal ini dijelaskan dalam PSAK 105. Menurut PSAK nomor 105, mudharabah adalah akad yang kerjasama antara usaha antara dua pihak yang di mana pihak pertama pemilik dana sebagai yang menyediakan keseluruhan dana, sedangkan pihak lainnya pengelola dana bertindak selaku pengelola. Dan keuntungannya nanti di antara mereka sesuai kesepakatan akan dibagi, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Mudharabah sebagai instrumen keadilan mengimplementasikan beberapa hal penting. Yang pertama, kedua belah pihak yang menjalankan transaksi ekonomi selaku berangkat dari bersamaan. Suatu ketetapan diputuskan secara bersama-sama dengan terlebih dahulu musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan dan saling ridho satu sama lain. Yang kedua, sebagai pihak yang terlibat dalam kancah bisnis, syahabul mal dan mudrib itu memiliki oriented yang sama, yaitu berupaya untuk mengembangkan modal yang ada dalam bisnis untuk menghasilkan keuntungan atau laba, baik secara material ataupun spiritual. Nah, untuk contoh soal dari ilustrasi akad mudharabah, bisa kita simak ya. Seorang investor bernama Budi memiliki modal sebesar 100 juta. Dia ingin berinvestasi dalam bisnis, tetapi tidak mempunyai waktu dan keahlian untuk menjalankannya. Sementara itu, Ali adalah seorang pengusaha yang berpengalaman dan memiliki ide bisnis yang menjanjikan, tetapi tidak memiliki modal. Nah, Budi dan Ali memiliki kesepakatan membuat mudharabah dengan pembagian keuntungan 70% untuk Budi sebagai pemodal dan 30% untuk Ali sebagai pengelola bisnis. Nah, Ali menjalankan usaha tersebut selama 1 tahun. Di akhir tahun, bisnis menghasilkan keuntungan bersih sebesar 50 juta. Nah, seperti kesepakatan awal, di mana modalnya itu 100 juta, di mana untuk pemodal itu 70% dan pengelola itu 30%. Nah, pembagiannya di mana 70% dikali dengan banyaknya keuntungan selama 1 tahun tersebut, yaitu 50 juta dan hasilnya 35 juta. Nah, untuk Ali sebagai pengelola yang mendapatkan 30% dari keuntungan tersebut, di mana 30 juta dikali 50 juta, di mana 50 juta ini adalah total keuntungan selama 1 tahun, yaitu 15 juta. Nah, hasil akhir, Budi mendapatkan kembali modal sebesar 100 juta dan keuntungan sebesar 35 juta, sehingga total yang diterima
Yang diterima Budi itu adalah sebesar 135 juta. Sedangkan Ali yang tidak mengeluarkan modal itu mendapat bagian keuntungannya saja yaitu 15 juta. Dengan catatan, jika bisnis mengalami kerugian, kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh Budi sebagai syahibul mal atau pemodal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian ataupun kesalahan dari pengelola ataupun ahli. Yang kedua, Ali sebagai pengelola tidak dapat apapun dari akad tersebut, kecuali jika sudah ada keuntungan yang dibagikan sebelumnya. Baik, itulah video dari saya penjelasan singkat mengenai akad mudharabah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.